Nah, yang kedua ada bang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillah, kita lanjut kembali pembahasan kita. Sekarang kita masuk tentang masalah syarat-syarat sahnya bermakmum. Selain imam memiliki syarat untuk bisa menjadi imam di dalam sholat, maka makmum pun harus memenuhi syarat menjadi makmum. Bukan hanya kita sekedar untuk jadi makmum saja, tapi makmum juga bagaimana caranya agar makmum itu sah, ya, bermakmum kepada imam yang diikuti, maksudnya gitu. Ya. Main HP orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul qudwati ahada asyara. Syarat-syarat bermakmum itu ada 11. Ya. Alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa alla yakuna ma'muman. Wa ala ummiyan wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi. Wa alla ya'lama intiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi 300 dira'in takriban wa ayyanwiyal qudwata awil jama'ata wa ayyatawafaqa nadmu salatihima wa alla yukhalifahu fi sunnatil fahishatil mukhalafati wa ayyutabi'ahu. 11 syarat-syarat sahnya bermakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul qudwati ahada asyara. Syarat-syarat sahnya bermakmum atau mengikuti imam yang menjadi sholat itu ada 11. Artinya anna syuruta allati tustaratu li sihhati qudwatil ma'mumil imam ahada asyara. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama, syarat sahnya seseorang itu bermakmum kepada imam adalah alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Makmum tidak tahu batal sholatnya imam. Makmum tidak tahu batal sholatnya imam bihadatin aw ghairihi, dengan sebab dia hadat atau selain daripada hadat. Artinya ketika seseorang itu bermakmum dengan imam, dia nggak tahu kalau imam ini batal sholatnya. Kalau dia tahu ya nggak boleh bermakmum, maksudnya begitu. Paham nggak? Batal sebab apa? Sebab dia berhadat atau selain daripada hadat. Begini penjelasan al-mana annal awwala min syuruti sihhatil qudwati alla ya'lamal ma'mumu butlana sholatil imami bima ittafaqa ala butlani sholati bihi. Makmum tadi tidak mengetahui batalnya sholat imam dengan apa-apa yang sepakat ala butlani sholati bihi, terhadap batal sholat dengan imam tadi. Kal hadati wal kufri, seperti berhadat hadat kecil. Kalau dia tahu imam berhadat hadat kecil seperti kentut atau lain sebagainya, maka tidak boleh sudah bermakmum dengan imam tersebut. Syaratnya imamnya harus suci, tidak boleh batal sholatnya dengan sebab hadat tadi. Paham kan ya? Kalau dari awal kita tahu nih tadi dia sholat, ini imam, wah tadi habis sentuhan sama perempuan, dia gak wudu lagi kan ya. Mazhab kita Syafi'i kan batal, betul nggak? Bersentuhan dengan wanita terus jadi imam, kita tahu ini udah batal, wudunya batal juga, sholat biasa kan? Atau dia kentut, kita tahu
itu membatalkan sholat kan? Nah kita nggak boleh bermakmum sama dia. Tapi kalau nggak tahu mah, Yang nggak tahu kan isyarat tahu, kalau nggak tahu nggak masalah. Ini kan syaratnya Allah ya'lamal ma'mum butlana sholati imamihi. Ya dengan sebab berhadat. Wal kufri, atau dengan sebab seperti dia kufur. Lagi sholat dia kufur keyakinannya, paham nggak? Nggak percaya kepada Allah, kufur dengan sebab lisan, ucapan, udah nggak boleh ikutin karena dia sudah batal sholatnya sebab kekufurannya dalam sholat. Nah, paham? Contoh wakal ilmi bil butlani, gambaran seperti imam makmum yang tahu batalnya sholat imam tersebut adalah i'tiqadu dzalika wa illam yahkum bi butlaniha, yaitu yakinnya makmum tadi sekalipun tidak dihukumi batalnya sholat. Ya seperti apa? Kayak gini nih. Gambarannya kamu jatahida ini ijtihada fil kiblati. Arti dia yakin kalau bermakmum sama ini gak dia yakin gak sah nih. Sebab apa? Ya sebab ada perbedaan dalam permasalahan ijtihad menentukan kiblat. Paham nggak? Sekalipun secara syariat dihukumi yang ini nggak batal sholatnya, tapi karena perbedaan tentang masalah ijtihad kiblat, kata yang mau jadi imam kiblatnya di sono, ini mau jadi makmum kiblatnya di sono. Paham nggak? Ya. Kamu jatahida ini ijtihada fil kiblat. Tuh seperti dua-duanya antara imam dan makmum mau sholat dia ribut dulu. Di hutan misalnya gitu kan ya, di gunung. Ini kemana nih anunya nih? Apa namanya? Kiblatnya. Yang mau jadi imam ke sono, katanya jadi makmum enggak ke sono. Nah, ini kan enggak sepakat kan? Iya. Sekalipun dihukumi secara syariat ini tidak membatalkan sholat bagi yang mengerjakan ya yakin kiblatnya ke sana gitu. Paham enggak? Tapi bagi dia yang bertentangan enggak sependapat ini ya kagak boleh gitu. Oh, dia yakin dari sono kiblatnya, gua mau ke sini ya kagak sah udah. Enggak boleh berumur. Iya, gelap lagi. Ya. Ya, imam yang mau jadi imam bilang kiblatnya ke sono, jadi makmum ya ke sini, enggak akur menentukan arah kiblat. Ya. Masing-masing jadi enggak sama. Iya. bukannya makmum mengikuti imam. Iya. Ini kan masalah mengikuti imam, tapi ini bermasalah tentang penentuan kiblat gitu. Kalau jelas di tempat yang umum rame, masjid udah tentu kiblatnya. Ini di tempat yang jauh dari keramaian, apa di pegunungan atau di mana gitu kan? Iya. Kiblatnya nggak tahu arahnya kemana nih. Kalau gitu gimana tadi? Ya udah kita kalau berbeda pendapat tentang penentuan kiblat, dia yang mau kita jadiin imam atau kita yang mau jadi imam itu berbeda pendapat tentang kiblat. Kata dia kiblatnya ke sono, yang ini ke sini. Ya sudah nggak boleh ini bermakmum kepada imam yang mengatakan kiblatnya ke sono gitu. Ya pokoknya di mana aja yang sekiranya dia jauh dari keramaian dan nggak tahu arah kiblat begitu. Ya nggak boleh bermakmum kepada imam yang berselisih tentang kiblat. Ya. Alfi ma'aini au ini tahirin wa mutanajjisin wa ikhtalafa fa innahu la yasihhu iktida'u ahadihima bil akhari. Nah, juga seperti permasalahan dalam air atau pakaian yang dipermasalahkan air sama pakaian yang suci sama yang terkena najis nih. Ini dia makmum lihat dia ragu-ragu tentang air ini ragu-ragu maksudnya ya permasalahan air nih ragu-ragu. Kalau dia bukan ragu-ragu, kalau dia mengatakan air ini najis tapi bagi dia yang satunya mengatakan air ini tidak najis suci misalnya gitu kan. Akhirnya dia jadi imam yang mengatakan suci tapi dia mengatakan ini najis. Itu kan beda pendapat antara sucinya air dengan ya kan antara dia nih berdua nih. Ya udah nggak sah. Orang dia yang mengatakan ini airnya najis, yang menjadi imam mengatakan suci, ya nggak boleh. Paham? Yang sah imamnya ya. Imam itu tadi walaupun dihukumi dia tidak batal karena keyakinan dia, maksudnya keyakinan dia kan suci. Yang kita kan kagak yakin gitu. Batal. Kayak tadi
kiblat tadi, kita yakinnya kiblat ke sono, dia ke sana, ya beda keyakinan. Walaupun ini tidak secara hukum tidak membatalkan sholatnya yang berkeyakinan tadi gitu. Ya nggak yakin biarin sholat dewek gitu. Nah gitu maksudnya udah nggak usah bermakmum, sholat dewek kalau kita bermakmum ya nggak sah. Lah kan kagak kompak, makmumnya begini, imamnya begini gitu. Dalam permasalahan ijtihad gitu. Tapi kalau misalnya ini Ustaz, yang satu imamnya kan tetap bilang suci ya, terus makmumnya pakai rumput gitu dia, embun di rumput gitu, tetap batal. Kan dia nggak mau ngambil air wudhu yang dia bilang najis. Lah kan permasalahan dia yang menjadi imamnya ini pakai air itu, yang menjadi imam, bukan. Iya. Paham nggak? Bukan masalah dia mau pakai embun, dia pakai air kali ge. Nah kan jadi imamnya dia yakin air yang dia pakai tadi itu najis, dipakai sama dia buat dia jadi imam lagi ya nggak sah. Berarti makmumnya batal. Nah iya, Yang jadi makmumnya nggak sah. Paham ya? Atau ini terakhir wa mutanajisin waqtalaka, atau dalam masalah pakaian, saya mau bermakmum nih, saya mau jadi makmum sama Bang Gimi. Nah waktu itu Bang Gimi ada najisnya pakaian ya kan, atau terkena najis gitu kan, berarti gak suci kan? Tapi kalau Bang Gimi enggak mau najis suci, kan beda. Dia yakinan enggak najis, kita yakinan najis. Masa kita yakin najis bermakmum kepada orang yang pakai dan najis, atau tadi dia bersuci dengan air najis? Nggak mungkin kan? Ya mungkin nggak sah bermakmum kepada dia, sekalipun Bang Gimi menurut syariat secara hukum sah karena keyakinan dia itu suci. Gitu. Keyakinan. Kan ada dibilang i'tiqaduhu dzalika. Ya keyakinan dia atas itu semua gitu. Wa ilam yakum bibutlaniha, sekalipun secara hukum tidak membatalkan sholat yang dia yakini kalau dia nggak najis atau kiblatnya ke sono benar. Tapi kalau kita nggak benar itu salah kiblatnya. Karena dia yakin ya Bos. Nah iya itu kembali ke keyakinan kita. Bagaimana ya? Enggak. Paham. Pokoknya berdua itu harus kompak dia. Iya, antara imam sama makmum kompak di dalam menentukan kiblat, kemudian air, sucinya air atau pakaian, kayak gitu. Wah salah satu ada yang nggak yakin ya. Nah iya, nggak boleh dijadikan imam gitu. Contoh nih. Tadi kalau kiblat udah jelas ya kiblat. Ini kita lagi jalan nih berdua nih, atau 5 orang dah. Ini yang biasa jadi imam, misalnya Bang Gimi, misalnya gitu kan ya. Kita ke gunung tuh lagi hiking, jauh dari keramaian. Nggak tahu arah kiblat kemana, azan kedengeran tapi nggak tahu kiblatnya di mana, misalnya gitu kan ya. Pas sholat, Bang Gimi bilang kiblat ke sono, kata makmum ini enggak ke sono. Nah ini nggak boleh bermakmum kepada imam yang menentukan arah kiblat ke sono karena dia yakinnya kiblat ke sana, sedangkan Bang Gimi yakini kiblatnya ke sana ijtihadnya. Berarti nggak sah jamaah itu. Iya udah biar soal deg-degan ge. Karena kenapa ya bermakmum sama Bang Gimi nggak sah karena keyakinan Bang Gimi kiblatnya ke sono, sedang kita yang jadi makmum keyakinan kiblatnya ada di sono. Ya pun salah semua ge. Iya. Dewek nggak apa-apa ya. Masing-masing ya. Masing-masing udah. Kalau kata yang bener kan sono. Nah, kalau ternyata yang benar pada ke sono, bagaimana? Ya sholatnya diulang. Ya, tadi bagaimana dia tetap orang ijtihad itu walaupun salah dapat pahala 1. Dapat pahala 1. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Enggak dihitung dosa karena ijtihad dia. Karena nggak tahuan dia, nggak tahuan keadaan. Iya, kayak gitu. Paham? Itu jawabannya ramen. Atau ketika kita mau kamar mandi, nah, wah ini airnya najis, ya kan? Nah Bang Gimi yang jadi imam biasanya masuk kamar mandi itu, kemudian dia bersuci dengan air itu. Kita yakin air itu najis, Bang Gimi yakin air itu nggak najis. Bang Gimi bersuci aja udah pakai air itu. Terus kita sholat jadi imam Bang Gimi, lah berbeda pendapat tentang masalah air. Kita yakin air ini najis, Bang Gimi bilang yang mau jadi imam ini nggak najis. Nah kita bermakmum sama Bang Gimi nggak sah. Paham? Jadi katakan waktalafa, keduanya berbeda nih pendapat. Yang ini mengatakan begini, yang jadi imam, yang jadi makmum mengatakan begini. Fala yasihu iktida'u ahadihima bil akhar. Maka tidak sah bermakmum kepada salah satu dari keduanya dengan yang lain. Maksudnya begitu.
Ya, ngerti? Ya. Ya. Waduh, enak banget ya kalau belajar. Sayang banget yang nggak pada ngaji nih, yang nggak ngaji nih, kemana nih nggak pada ngaji? Udah tahu hukum fikih, ya live nih. Ya, jangan ngajak-ngajak orang nggak pada ngomong pada ngaji, nyesel ntar. Ya, karena nggak cukup kita ibadah aja kalau kagak tahu ilmunya. Oh, ada mana hobi dakwah tapi sama ilmu agak tahu, jangan. Hobi dakwah sama ilmu agak tahu. Sholat sekedar sholat aja udah. Hati-hati. Wah, ngajak orang tapi dia nggak tahu ilmunya juga, waduh bahaya nih. Ya, semuanya harus disertai dengan ilmu. Kita mau kerja aja harus tahu ilmunya. Iya, harus tahu. Kita kerja di pabrik, nggak tahu apa-apa, kira-kira terima kagak? Suruh pegang mesin, ngejegang diam apa yang mesti dianuin? Begitu juga dengan ibadah. Kita kagak tahu ilmunya ya kagak Allah terima. Capek kita cuman tonggang-tonggeng doang. Ya kan? Semangat ngajinya, jangan tergaji, yang ada waktu, keluasan waktu, usahakan hadir. Yang ada sibuk ya kita maklumin, misalnya gitu kan, kayak gitu. Ya, nggak bisa nonton, nggak bisa hadir, live-nya tuh disebarin dulu sama bang, apa? Heru, nonton dilihat. Ya, guru-guru kita nyampein tentang ini tentang itu, kita ambil ilmunya. Ya, masa kita ridho dengan kebodohan yang kita punya? Ini orang yang celaka ini adalah orang yang ridho dengan kebodohan yang dia miliki. Ya, santai aja, bodoh amat. Ini orang yang celaka adalah orang yang ridho dengan kebodohannya. Dia nggak mau belajar. Udah biarin aja, gue emang begini udah. Nah ini dia pasrah dengan kebodohan, ridho dengan kebodohan yang dia miliki, yang dia punya. Ya, agama itu adalah ilmu. Ya kan? Ya dulu ada kisah. Saya dengar kisah ini, cerita ini dari guru saya, lama banget. Tentang masalah seorang adik kakak ketika keluarga sudah meninggal, pembagian harta warisan. Ini sang kakak nggak mau ngalah. Ada bagian suatu harta yang peninggalan orang tua ini, wasiatnya jangan diganggu gugat dan jangan dipecah, jangan dibelah kalau saya ada apa gitu kan benda. Nah ini kakaknya ini mau dibagi dua nih, belah gitu kan, kata dia jangan. Ya terima, ya udah adiknya ngalah, bagian ambil dah harta misalnya, yang penting ini wasiat dari orang tuanya jangan dibelah, biarin buat dia. Akhirnya adiknya pergi mondok, kakaknya tergila-gila dengan harta dunia. Adiknya mondok belajar agama, kemudian paham tentang ilmu. Nah kakaknya badannya habis, baru mulai rajin ibadah tapi nggak tahu ilmu. Nggak tahu ilmu, tersesat. Ketika adik yang sudah keluar dari pesantren nyari kakaknya nggak ketemu kan. Bertahun-tahun dia cari, ketemulah kakaknya di satu tempat jauh dari keramaian. Wah, ketemu kakaknya lagi ibadah, sholatnya ini aneh. Apa? Ular yang udah mati dikalungin di bawah sholat sama tuh kakaknya. Adiknya nanya pas ketemu, wahai kakakku, apa yang kakak lakukan? Kenapa kau sholat bawa ular gitu kan? Itu kan bangke, nggak sah. Kakaknya nggak tahu kalau itu nggak sah sholat bawa bangke. Karena ketidaktahuannya, apa kata kakaknya jawabnya? Waktu saya mau ibadah sholat, ular lewat, saya bunuh karena saya merasa bersalah, takut dosa kepada ular ini. Ya kan, akhirnya saya kalungin tuh ular itu setiap saya sholat, yang nggak sah tetap berapa puluh tahun itu di situ dia ibadah. Tuh, akhirnya kita dikasih umur dah, gak usah 100 tahun kayak kepanjangan ya, dikasih 30 tahun aja mau ibadah ya, nggak tahu ilmunya, sok ibadah nggak tahu apa-apa. Kira-kira diterima nggak sama Allah? Udah pas mati nuntut sama Allah, saya tiap hari ibadah ini, ya ibadah lo jengking doang kagak ada ilmunya,
main sholat doang, semuanya kudu ilmu. Wah, kerja aja atau ilmunya tuh Pak Gandhi kelas. Enggak tahu ini. Sekarang ikut sama Pak Gandhi nih, siapa namanya? Mulyadi nih, dagang, ikut ngelas, kagak tahu. Ya, lu ngapain masuk aja pegang gorengan gitu. Malah direcokin. Recokin, nggak boleh terima. Kayak begitu, paham? Iya. Malah recok. Oh, capek. Ya. Ini yang pertama, yang kedua, wala ya'ta kita wujuba qada'iha alaih. Yang kedua, syarat sahnya menjadi makmum atau sahnya mengikut kepada imam di dalam sholat. Wa alla ya'taqida, nyenta tidak meyakini sopo makmum wujuba qada'iha ing wajib qadanya sholat alaihi atas imam. Apa maksudnya? Al-makna anna thaniya min syuruti sihatil qudwati alla ya'taqidal makmumu wujuba qada'i sholati ala imam. Jadi makmum ini dia tidak berkeyakinan bahwa imam yang akan dia ikuti dalam sholat itu wajib qada sholatnya. Seperti apa gambarannya? Ka'ayyakuna muhditsan faqidan li tahuraini wa in kana al mahmumu mitlahu. Gambarnya seperti gini nih. Jadi gini Pak, yang mau kita jadikan imam ternyata dia berhadas, punya hadas. Ketika mau sholat, dia tidak menemukan dua alat suci. Tahu nggak dua alat suci? Dua alat suci, air dan debu. Itu maksudnya, ya kan? Karena kita pernah bahas tuh ada sholat dihormati waktu kayak gitu kan, karena tidak adanya dua alat suci. Atau yang kita bahas kemarin tentang masalah tayamum juga kan, udah. Jadi tidak sah kalau makmum ini meyakini bahwa imam ini akan wajib mengqadha sholatnya nanti gitu, karena memiliki hadas dan tidak adanya dua alat bersuci. Paham nggak? Sekalipun sama, makmum ini juga seperti itu. Ya, tidak sah diikutin. Gini nih, waduh waktu mepet lagi di jalan, air nggak ada, debu nggak ada, misalnya di mobil jauh, nah, bagaimana? Ya sholat dihormati waktu akhirnya kan, kita nggak sah bermakmum kepada imam semacam ini, karena nanti sholat wajib qada kan, sholat yang jalan ini kan sholat dihormati waktu aja, paham nggak? Karena nanti dia untuk agar dia terhindar daripada dosa meninggalkan sholat gitu, paham nggak? Kayak gitu gambarannya. Ini nggak boleh bermakmum karena imamnya nanti wajib qada sholat sebab dia kan berhadas, tidak ada dua alat bersuci. Paham? Tetap sholat tapi ntar dikode lagi gitu ya. Nah, iya karena kan nggak ada dua alat bersuci, faqidan li tahuraini gitu. Dia berhadas gitu. Kan namanya sholat itu harus suci dari hadas. Ya kan? Harus suci daripada hadas. Yang kedua, yang ketiga wa alla yakuna makmuman. Adanya imam makmuman itu tidak menjadi makmum. Al-mana anna thalitha min syuruti sihhatil qudwati. Yang ketiga ini syarat daripada sahnya bermakmum adalah alla yakunal imamu makmuman halal iktida'i bih. Tidak adanya imam itu menjadi makmum saat halal iktida'i bih, saat diikuti dengan makmum tersebut. Istihalati kaunihi tabi'an wa matbu'an fi waqtin wahidin. Kenapa istihalati? Karena saat itu adanya imam tabi'an li kaunihi, adanya makmum tabi'an itu yang mengikut kepada imam, wa matbu'an, dan sedangkan imam matbu'an itu diikuti fi waqtin wahidin, dalam satu waktu. Ngerti gak? Yang jadi imam nih bukan dia jadi makmum gitu, paham nggak? Harus benar imam. Gini gambarnya. Ini gambaran yang gampang. Falau in qata'at al-qudwatu wa qama masbuqun jaza ibtida'u bih walau fi dumati inda Ibnu Hajarin wa khalfahu amruli. Jadi gini, ketika kita jadi ini jadi imam, kita sholat nih bermakmum.
Yang belakang ini nggak boleh apa? Bermakmum kepada yang depan. Paham nggak? Imamnya tetap yang di depan, bukan yang ada di depan kita, nih, paham nggak? Saat jadi makmum, ya kita nggak boleh bermakmum sama dia, paham nggak? Harus berimam. Gimana gambarnya? Ini sholat beberapa saf nih gitu. Imam. Nah ini yang saf kedua ini nggak boleh bermakmum, jadi makmum kepada yang saf pertama ini, gitu. Paham nggak? Tetap bermakmum kepada yang di depan. Karena yang jadi makmum ini tabi'an mengikut kepada imam yang diikuti. Sedangkan imam matbu'an diikuti gitu. Paham? Dalam satu waktu. Ya kan? Nah, seperti contoh walau in qata'at al-qudwatu wa qama masbukun. Seandainya terputus bermakmum. Ini imam yang makmum yang masbuk ya. Ya. Jadi ada jamaah, ada sholat berjamaah masbuk telat 2 rakaat misalnya gitu kan. Berarti kalau imam salam naik lagi kan dia 2 rakaat lagi kan, nambah kan. Nah yang 2 rakaat ini misalnya diikutin sama yang baru datang gitu. Nah itu boleh. Kalau in qata'atil qudwatu wa qama masbukun. Kalau seandainya ada makmum terputus dari imam wa qama masbukun. Wakoma masbukun misalnya gitu kan. Gini gambarannya. Terputus bermakmum, wakoma masbukun. Sama-sama masbuk maksudnya gitu. Sama-sama masbuk. Gimana ya? Maaf. Nih. Sholat tadi sendiri, kita datang berdua jadi makmum kan ya? Itu kita tertinggal 2 rakaat, jadi ikut cuma 2 rakaat kan ya. Setelah imam salam, dua-duanya kan bangun lagi 2 rakaat kan, nambah lagi kan. Nah ini mundur, ini jadi imam boleh, paham nggak? Itu maksudnya. Yang ini kita mundur, yang ini jadi imam. Satu di teman kita nih, itu boleh. Iya, diganti. Iya, nggak diganti. Jadi coba dah, ada yang bangun berdiri dah. Mat coba mat. Ya, nggak apa-apa itu sih. Coba satu, ada yang bangun din tidak? Iya. Coba di sini dah. 2. Satu lagi bangun. Ya, bangun. Misalnya imamnya Ahmad nih Ahmad. Imamnya Ahmad. Imam. Ah, ini si bangun lihat sini, bangun tadi. Nah, coba misalnya udah langsung aja rakaat terakhir ya imam nih. Rakaat terakhir. Tahiyat terakhir. Nah, tahiyat terakhir. Nah, ini masih 2 rakaat kan? Coba dulu ikut. Nah, cuman masih tahiyat pertama kan? Ini terakhir ini pertama kan? Ahmad salam. Assalamualaikum. Nah, bangun lagi. Bangun kan masih 2 rakaat berdua nih kan ya? Nah, ini mundur. Nah, ini jadi imam. Oh, Din, kamu imamnya Din, enggak sama Din kamu. Enggak maju, udah enggak usah maju ya. Mundur. Satu. Nah, ini jadi imam. Bang Udi jadi imam nih sama dia nih. Itu enggak apa-apa. Enggak, baca Jadi Al-Qur'an. katakan kalau ingkotorat sangkut 2 tuh apa masbukun. Yang masbuk tadi berdiri, udah terputus dari imam karena tadi cuma dapat 2 rakaat kan bermakmum. Berarti masbuk kan? Nah, yang tadi masbuk tadi satunya jadi imam jaza liqirbihi walau fil jum'ati. Maka boleh bermakmum kepada yang lainnya tadi, satunya tadi tuh walau fil jum'ati. Belum 2 rakaat lagi gitu. Udah selesai kayak gitu. Iya, belum 2 rakaat lagi. Kalau menurut Imam Ibn Hajar itu sah-sah saja boleh. Sekalipun itu terjadi pada sholat Jumat. Wa khalafahu ar-Ramli, berbeda dengan pendapat Imam Romli. Kalau menurut pendapat Imam Romli ya kagak sah udah masing-masing aja gitu. Ini nggak bisa jadikan imam yang satunya. Kan tadi patokannya tadi makmum nggak boleh jadi imam begitu. Paham ya? Iya. Paham? Nah, sedikit lagi. Wa qatahaqquqi kaunil imami makmuman asyaka fi kaunihi kadzalik. Fala taraddada fi rajulaini yusalliyan. Seperti gini nih, orang ragu-ragu dalam menentukan imam. Sholat 2 nih. Dia masuk, Taka fi kaunihi kadzalika fala taraddada fi rajulaini yusalliyan. Ada 2 orang sholat. Dia ragu-ragu.
hal imam hada atau hada. Yang imam ini mana sih? Makanya kita harus membedakan. Kalau Wahabi beda ya sholat Wahabi. Kalau kita kan sholat berdua berjamaah, yang ini mundur sejengkal kan ya. Kalau Wahabi sama dia urutannya. Dia sejajar gini kalau Wahabi nih, Salafi Wahabi nih. Jadi makanya kita punya aturan dalam agama. Imam nggak boleh sama dengan makmum, harus beda. Maka untuk membedakan antara imam dan makmum mundur sedikit, satu jengkal. Paham? Ya, Pak. Nah misalnya kedapatan begini nih, dia bingung ini imam yang mana nih gitu kan? Imam yang mana? Jangan sama ya. Ya kan? Hal imamu hada atau hada? Apakah imam yang ini atau yang ini? Bingung dia. Lam yasih al-iqdaru bi wahidin minhuma. Enggak sah kita bermakmum salah satu daripada yang dua tadi tidak sah. Paham ya? Illa in dhannahu al-imama bil ijtihadi inda ramli. Kecuali kalau kita menyangka ada prasangka ini nih imamnya nih. Nah itu enggak apa-apa menurut Imam Romli. Khilafan Ibnu Hajarin berbeda menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar enggak usah, harus benar-benar tentukan, enggak boleh pakai sangka. Kalau kita yakin imam ini udah jadi ini imamnya, kita ikutin. Paham enggak? Udah, kalau paham udah. Udah, capek ah. Allahu a'lam Al-Fatihah. Iya, mana berdua yang Ilahana ya ilahana yassir lana umurana
Allah